Oke, kali ini gue bakal sedikit ngebahas tentang perpindahan saga dari seri High and Low. Dimana kalau gue perhatikan untuk saat ini High and Low terbagi menjadi 5 saga, yaitu saga Legendary Sword, saga Changson, saga Daub dan Mighty, saga Kuryu, dan yang sekarang adalah saga Gaki atau anak nakal. High and Low awalnya merupakan adaptasi series yang memang dari awal bakal menceritakan sisi lain dari sebuah geng, dimana gangster bukan hanya sekedar berantem dan adu kekuatan, tapi sampai merambat ke arah politik dan masa-masa kelam di suatu daerah kecil di Jepang yang terbilang sangat Texas dan gak terurus dengan baik oleh negaranya. Bukan terinspirasi dari Crow Zero yang emang temanya full gangster dan tawuran tanpa nyangkut banyak story slice of life dan busuknya politik di daerah Kabupaten Sword di Jepang, atau biasa disebut Sword Chiku. Jadi bukan kota Chiku, Chiku itu artinya kabupaten. Jadi gak ada tuh namanya High and Low terinspirasi dari Crows. Mentang-mentang sama-sama berantem, dibilangnya terinspirasi. Padahal fondasi ceritanya aja udah beda banget. Yang pertama, Saga Sword. Saga Sword menceritakan tentang adanya geng-geng penguasa di daerah Sword setelah hilangnya dua geng besar yang melegenda, yaitu Mugen dan keluarga Amamiya. Dimulai dari Story of Sword season 1 sampai ke season kedua, dan jadi pemicu ke saga berikutnya yaitu Changson yang ada di movie pertama. 2. Saga Changson. Saga Changson menceritakan kekacauan dan keributan di Kabupaten Sword yang dipicu oleh mafia asal Korea Selatan yang bernama Chang dan anaknya Lee yang memfitnah Kuryu, menyeludupkan pengkhianat ke dalam Mugen dan memanfaatkan fitnah tersebut agar Kohaku mau menghancurkan Kuryu dengan terlebih dahulu menguasai Sword. Jadi Kuryu dan Changson berebut daerah Sword buat dijadikan ladang bisnis dan geng di dalamnya bakal diperbudak. Pada akhirnya semua berakhir dan Kohaku menyadari bahwa semua ini hanyalah fitnah. 3. Saga Daub dan Mighty. Sebenarnya Mighty ini eksis dari akhir season ke-1, tapi mereka melakukan pergerakan secara mandiri di movie kedua, di mana Sword sekali lagi berhadapan dengan Daub dan Mighty, ditambah geng yang ikut bergabung ke dalam Daub, yaitu Prison, yang cuma berjumlah 7 orang, sambil diawasi oleh Mighty Warrior. Singkatnya, Prison ini bekerja buat Daub, tapi lebih berteman dekat dengan Mighty. Kalau kata JC, nyari sponsor lah, alias nyari duit. Konflik ini merupakan akibat dari kembalinya pemimpin dari Daub yang bernama Ranmaru, yang udah bersinggungan sejak lama dengan salah satu geng di Sword, yaitu White Rascal. Awalnya Mighty Warrior hanya ingin memantau Jesse yang mencari sponsor. Pada akhirnya karena melihat terpojoknya Daub, Mighty pun turun tangan dan dihentikan oleh Ryu, karena bakal ada anggota Kuryu yang datang ke sana. Saga ini bakal dilanjut oleh solonya Mighty Warrior, yang bisa kita lihat bahwa mereka bakal bekerja sama kembali dengan seorang pembunuh bayaran bernama Balji. 4. Saga Kuryu. Saga Kuryu pada awalnya dimulai di akhir movie kedua sampai ke movie ketiga, di mana Sword secara terang-terangan menolak kemauan Kuryu buat menyerahkan tempat tinggal dan kekuasaan mereka, yang akhirnya kiamat Sword benar-benar terjadi sesuai apa yang dikatakan Noboru di film pertama. Kuryu menyerang secara gila-gilaan Kabupaten Sword, menjajah. Ratusan orang memburu Amamiya dan Kohaku tanpa berhenti. Bahkan di tempat terpencil seperti Little Asia pun ada Kuryu yang udah nge-stay buat ngabisin mereka. Masing-masing geng Sword banyak anggota yang berguguran, kehilangan nyawa. Daerah benar-benar hancur lebur, terbakar. Namun pada akhirnya Kuryu berhasil dikalahkan dengan mengekspos USB yang berisi data ilegal Kuryu dalam pembangunan kasino di daerah Sword dan menyimpan pabrik yang membuat serum berbahaya. Dan bukti orang yang tersisa yang terkena radiasi tersebut, Eri. Akhirnya Sword menjadi damai setelah kiamat yang hampir membunuh semua orang gak bersalah di Kabupaten Sword. 5. Saga Gaki. Saga ini dimulai dari High and Low The Wars episode O, dimana lebih fokus menceritakan kenakalan anak-anak Oyako yang mencari jati diri mereka dan berusaha mengincar puncak sekolah terkuat. Saga ini menjadi akhir dari legenda Oyako Murayama yang keluar dari Oyako. Dan di saga ini lebih fokus ke siswa biasa dengan konflik anak sekolahan. Sedangkan Murayama sendiri adalah siswa Teiji yang isinya om-om preman yang udah dibawa Murayama buat ngelindungin daerah. Dan bergerak pun gak boleh semena-mena layaknya siswa biasa yang bebas, tawuran antar sekolah, dan terkesan Texas ataupun Crows. Di saga ini Oyako kedatangan teman-teman baru dari universe Crows dan Wars, yaitu Suzuran dan Hosen. Dimana sangat cocok kalau emang di saga ini lebih fokus ke berandalan yang doyan tawuran, dimana Suzuran dan Hosen kerjaannya emang cuma tawuran. Kalau kata dia, Jamuo, geng Kabaka, orang bodoh yang cuma bisa berantem. Di era ini nggak lagi menceritakan tentang politik yang kelam, dan emang lebih condong ke cerita kenakalan remaja. Dan memang target pasarnya adalah remaja.
yang dimana banyak desas-desus tentang jagoan sekolah inilah yang taunya ceritanya ada yang digede-gedein dan suka banget gede-gedein nama sekolah kayak, weh gue Suzuran nih, weh gue Oyako, weh gue Cinnamon. Ini juga jadi ajang perebutan sekolah terkuat yang ada di SWORD, di mana terbentuknya aliansi Sankorengo, serikat 3 sekolah yang dibawa oleh Kohei Amagai, dengan membawahi 4 sekolah sebenarnya, yaitu Senomon, sekolahnya sendiri, SMA Kamasaka, dan Semai Aibara. Itulah 3 fondasi utamanya, serta 1 sekolah tambahan yang beralamat putih. Untuk endingnya ataupun puncak selesainya dari saga ini, gua sangat berharap pihak Ailo mau sekali lagi ngadaptasi cerita dari mangganya Abah Hiroshi, Crows, dimana gue merasa bakal lebih cocok jika nantinya mengadaptasi kisah dari PAD yang mencoba berlibur ke Tokyo. Fujio dan Mario udah jadi teman baik, karena emang mereka sama-sama cocok buat berteman. Didasari kisah hidup mereka yang memang klop kalau dikombinasikan menjadi teman, mereka bakal saling melengkapi. Ditambah Sachio yang agak-agak masih nggak srek sama Mario, dan udah bestian juga sama Fujio. Fujio bisa jadi penengah di antara mereka berdua, dan bakal seru kalau mereka bertiga bener-bener liburan bareng ke Tokyo bersama member faksinya masing-masing. Anjay, trio emasnya Bang Hiroshi. Dan sesampainya di Tokyo, tanpa sengaja anggotanya mungkin ada yang nyenggol Manji Empire, dan jadi puncak pertarungan antara legenda baru yang bakal terbentuk antara Oyako, Suzuran, Hosen, Senomon yang bakal berhadapan dengan Manji. Gue sangat nunggu sih, apalagi Suzaki lebih tersorot nantinya. Dan bakal lebih baik jika disiapkan series yang menceritakan Fujio yang bertemu dengan Armamen, Buso Sensen, The Front of Armament, yang dari kemarin udah di-tease di episode O, dan berkonflik yang ujung-ujungnya berteman juga. Karena emang saga ini punya jargonnya tersendiri dari Fujio. Kita menjadi teman lewat bertukar pukulan, dan teman kita bukan hanya di sekolah ini, seperti gagak yang bebas. Akan lebih seru pastinya antara Mario, Sachio, Todoroki, Suzaki, Sameoka, dan petinggi terkuat Armamen yang bakal berhadapan dengan petinggi-petinggi terkuat dari Manji. Kemarin Wars Cross Infinity War, sekarang waktunya Endgame.